Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Widianto dengan NIM 62114220032 dari Prodi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Ya, sebelumnya video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah terapi fisik yang diampu oleh Bapak Fajar Syamsuddin. Kali ini saya akan membahas mengenai low back bend. Jadi apa itu low back bend? Mengapa seseorang bisa mengalami low back bend? Lalu latihan apa yang diberikan pada para penderita low back bend maupun latihan untuk mencegah terjadinya low back bend itu sendiri. Langsung saja kita bahas. Low back bend merupakan gangguan pada punggung bagian bawah dengan timbulnya rasa sakit atau nyeri yang dapat berkelanjutan. Low back bend sendiri merupakan keluhan umum yang sering terjadi pada seseorang setelah melakukan duduk yang terlalu lama maupun setelah melakukan aktivitas fisik yang terlalu berat. Jadi low back bend itu terjadi pada bagian punggung bawah atau pinggang. Ya, lebih tepatnya pada area lumbar. Lumbar itu dia berada di bawah tulang thoracalis. Jika teman-teman belum tahu, tulang lumbar itu dia tidak nyambung ke tulang rusuk dan berada pada belakang tulang thoracalis. Lumbar itu bagian sini. Biasa orang nyebut yaitu boyon. Meskipun menyadari bahwa rasa nyeri itu kompleks, ada beberapa cara atau tips sederhana yang dapat dilakukan untuk mengatasi ataupun mencegah terjadinya low back bend itu sendiri. Nah, ada beberapa faktor penyebab terjadinya low back bend. Berikut diantaranya. Yang pertama itu ada cedera otot maupun ligamen maupun tendon. Mungkin teman-teman ada yang belum mengerti perbedaan dari tendon dan ligamen. Jadi tendon itu merupakan penghubung antara tulang dengan otot, sedangkan ligamen yaitu penghubung antara tulang dengan tulang. Nah, hal ini bisa terjadi akibat aktivitas fisik yang cukup berat yang dilakukan secara terus-menerus. Biasanya ini terjadi akibat gerakan yang mendadak. Jadi teman-teman melakukan olahraga tanpa melalui fase pemanasan. Jadi otot-otot yang sebelumnya rileks langsung diberikan suatu gerakan berlebih yang mengakibatkan otot terlalu tegang dan menimbulkan cedera. Yang kedua, ini ada benturan keras. Jadi benturan keras itu terjadi ketika seseorang mengalami kecelakaan, terjatuh atau terpeleset. Ya, benturan keras ini mengakibatkan seseorang mengalami rasa nyeri pada punggung bagian bawah karena perkenaan jatuh itu pada area sini, pinggang atau punggung bagian bawah. Nah, hal ini mengakibatkan seseorang mengalami rasa nyeri, luka memar, bahkan sampai retak ataupun patah tulang belakang. Nah, cedera-cedera ini seharusnya diklasifikasikan sesuai penanganannya masing-masing. Karena seandainya berbagai macam cedera ini disamakan penanganannya, maka akan memperburuk keadaan. Bahkan cedera yang dialami akan lebih parah lagi. Yang ketiga, yaitu postur tubuh yang buruk. Postur tubuh buruk dari waktu ke waktu dapat mempengaruhi pinggang, sehingga akan merasakan rasa sakit yang berkelanjutan. Biasanya terjadi pada teman-teman kita yang mengalami gangguan pada tulang belakang seperti kifosis, lordosis, dan skoliosis. Lalu yang keempat yaitu gangguan pada organ bagian dalam. Nah, gangguan pada organ bagian dalam sangat mempengaruhi dan menyebabkan nyeri pada area punggung bagian bawah atau disebut low back bend. Nah, organ bagian dalam ini yang saya maksud ada beberapa yaitu ginjal, lambung, hati, empedu, dan saya akan mencontohkan satu yaitu namanya nyeri ketok ginjal. Jadi pada seseorang yang mengalami gagal ginjal ataupun gangguan lainnya pada ginjal, saat area lumbar mereka diketuk seperti ini, mereka akan merasakan rasa sakit yang berlebih. Ini namanya somatisasi saraf yang aktif saat mereka mengalami gangguan pada organ bagian dalam. Yang kelima yaitu gangguan pada saraf. Mungkin teman-teman udah pernah dengar yang namanya saraf terjepit.
Jadi pada ruang belakang manusia itu terdapat bantalan yang menghubungkan antara ruas dengan ruas. Nah, semakin lama seseorang duduk, ini bantalan yang terdapat pada ruas ruang belakang ini akan semakin menyusut atau semakin kecil. Nah, menyusutnya bantalan tersebut, dia akan keluar dari tempatnya, akan keluar dari tulang belakang yang akan mengakibatkan saraf di area tersebut terjepit atau disebut saraf terjepit, atau juga dinamakan hernia nucleus pulposus atau HNP. Nah, HNP ini dapat dicegah dengan mengurangi waktu duduk dan sering-sering melakukan aktivitas fisik. Bila mana teman-teman mengalami HNP demikian, cara satu-satunya adalah operasi untuk mengganti bantalan tersebut. Nah, bila untuk teman-teman yang melakukan pekerjaan dengan yang diharuskan duduk, bisa mengganti lapisan duduk dengan lapisan yang lebih empuk, karena pada manusia berat tubuh ini ditopang saat duduk itu ditopang dengan punggung bagian bawah dan area panggul, sedangkan saat manusia berdiri berat tubuh ini ditopang oleh tulang yang sangat kuat, yaitu tulang femur. Jadi pada teman-teman yang sering duduk ini tadi, apalagi duduk pada area atau lapisan yang keras, ini tulang belakang dia akan menekan sehingga mempengaruhi bantalan pada tulang belakang, seperti itu. Nah, jadi cara untuk mencegah terjadinya HNP demikian pada teman-teman yang melakukan pekerjaan dengan diharuskan duduk, yaitu mengganti lapisan duduk atau kursi dengan lapisan yang lebih empuk. Nah, jadi ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya low back pain itu sendiri. Yang pertama itu tadi ada mengurangi waktu duduk untuk mencegah terjadinya HNP. Dan yang kedua, yang paling utama ini adalah melakukan olahraga. Yang ketiga, menjaga pola hidup yang baik. Nah, olahraga ini dia sangat bermanfaat sekali untuk mencegah terjadinya low back pain ataupun HNP tadi. Dia bisa memperkuat otot sehingga mengurangi cedera pada bagian otot, tendon atau ligamen. Yang kedua, menjaga kebugaran, lalu menjaga postur tubuh supaya kita terhindar dari skoliosis, kifosis, dan lordosis. Lalu kita lanjutkan pembahasan pada latihan untuk para penderita low back pain itu sendiri. Langsung saja kita bahas. Oke, untuk latihan yang pertama yaitu ada namanya single knee to chest. Jadi tubuh terlentang, kemudian lutut ditarik ke atas menggunakan dua tangan. Tahan selama 10 detik dan ulangi selama 5 kali. Lanjut sebelah kiri juga sama, 10 detik ditahan, dilakukan selama 5 kali. Lalu yang kedua itu ada namanya double knee to chest. Jadi sama seperti single knee to chest tadi, cuman sekarang menggunakan dua lutut sekaligus. Jadi badan terlentang, lalu kedua lutut ditarik ke atas menggunakan dua tangan. Seperti ini. Tarik maksimal, tahan selama 10 detik. Ulangi selama 5 kali. Untuk gerakan yang ketiga, ini namanya piriformis stretch, dari peregangan piriformis. Jadi gerakannya sama, terlentang, kedua lutut ditekuk seperti ini, lalu salah satu kaki disilakan seperti ini, kaki satunya ditarik seperti
single itu tadi seperti ini. Berfokus pada peregangan bagian punggung belakang, punggung bagian bawah. Jangan fokus pada tangan, nanti yang dilatih malah bicep dan tricepnya. Jadi seperti ini. Ditahan selama 10 detik. Lakukan pengulangan selama 5 kali. Selanjutnya satunya tarik seperti ini. Tahan selama 10 detik. Lalu gerakan keempat, ini ada namanya cat and go. Jadi cat and go ini saya akan langsung praktekkan. Gerakannya seperti ini. Yang pertama, badan diangkat ke atas seperti ini, maksimal, lalu diturunkan seperti ini. Nah, lakukan selama 15 repetisi kali 3 set. Kita seperti ini, coba baru dihitung 1 2 3 4 5. Nah, lakukan selama 3 kali set. Jadi 15 repetisi kali 3 set. Ini gerakan namanya cat and go. Lalu gerakan kelima ada namanya multifidus strengthening. Jadi gerakannya seperti ini. Awalannya seperti cat and go. Kemudian tangan dan kaki disilangkan seperti ini. Multifidus strengthening. Nah, dia membantu otot bagian low back ini seperti ini. Nah, fokus pada otot low back untuk meregangkan. Lakukan selama 15 repetisi kali 3 set per arah. Jadi tangan sebelah kanan 15 kali, tangan sebelah kiri juga 15 kali selama 3 set. Lalu selanjutnya saya akan membahas latihan untuk mencegah terjadinya low back pain pada seseorang ataupun untuk memperkuat otot pada bagian punggung. Lalu selanjutnya ini adalah gerakan atau exercise bagi seseorang untuk mencegah terjadinya low back pain. Ini adalah gerakan back up. Jadi seperti ini, saya contohkan. Oke, 1, 2, sampai atas. Ini sampai atas. 3, 4, 5. Oke. Nah, lakukan ini 15 repetisi kali 3 set. Ini untuk membangun otot pada punggung atau otot trapezius ini dan juga otot punggung bagian bawah. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini ya dari teman-teman. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya supaya tidak ketinggalan pembahasan kita selanjutnya. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.